Kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten sampai sekarang masih misterius. Bagaimana nggak misterius? Pemiliknya nggak ada. Gimana tuh? Aneh ya? Jangan-jangan benar pagar laut itu muncul dari dasar laut atau dari lautan lepas gitu. Waduh, kalau ada berarti ini misteri dunia dong. Tapi gimana ya? Misterius kok ada sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik SHM. Kan lucu dan aneh kok laut disertifikatkan. Katanya kita negara hukum, negara yang menjunjung tinggi konstitusi, melindungi kepentingan rakyat di atas segalanya. Tapi nyatanya kasus pagar laut justru terlihat kepentingan pemodal yang dilindungi. Pejabat-pejabat itu terlihat seperti boneka para pemilik modal. Konstitusi kalah melawan segelintir pemodal. Lihat bagaimana aparat penegak hukum kita, tentara, polisi, kementerian, dan pejabat tinggi lainnya yang gak berkutik dalam kasus ini. Seolah-olah ada negara di dalam negara, ada komando di dalam komando, ada koordinasi di dalam koordinasi. Antara lembaga saling lempar tanggung jawab, saling lempar kewenangan, saling lempar peran pengawasan. Pihak kepolisian serahkan ke KKP. KKP bicara soal denda administratif. Dua mantan Menteri ATR BPN mengaku tak tahu menahu soal penerbitan sertifikat di atas laut itu. Sekali lagi ini lucu dan tragis sebab pagar laut itu dibangun tepat di depan mata pusat pemerintahan kita. Pusat komando, pusat koordinasi, pusat kewenangan pengawasan tertinggi di Indonesia. Besok-besok kalau laut dan pulau terluar dari pusat pemerintahan kita diambil alih oleh pihak luar, gimana tuh? Tapi ingat, kalian para pejabat, jika kalian tidak berani menyelesaikan kasus ini, maka sama halnya kalian telah menggadaikan harga diri dan kedaulatan negara kepada pemilik modal. Ini sama halnya menginjak-injak konstitusi, menginjak-injak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menginjak-injak kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Ingat, rakyat sesungguhnya ngerti siapa dalang dari semua ini, siapa yang bermain api di dekat pusat pemerintahan ini, siapa yang mengambil tanah di laut, menguasai pesisir dan laut itu. Bukankah perusahaan Agung Sedayu Group ini telah lama terlihat membuat kegaduhan dalam konflik agraria dan tata ruang? Disinilah kita melihat adanya indikasi kejahatan yang sempurna. Modusnya klasik, kuasai lahan dengan cara ilegal, pasang pagar agar rakyat tidak bisa mendekat, lalu cuci tangan dengan pura-pura tak tahu. Lalu di mana negara? Apakah negara ini telah menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan para pemodal? Lucunya lagi, ada pejabat kita yang pandai bermain sandiwara, sangat-sangat memalukan tentunya. Coba lihat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yang awalnya keberatan pagar itu dibongkar, baru setelah dihujat publik ia pura-pura ikut bereaksi. Menteri ATR BPN yang pura-pura tidak tahu bagaimana ratusan SHGB bisa terbit di atas laut, nampak bermain aman. Giliran kasus pelanggaran hukum oleh masyarakat kecil ditegakkan, bahkan kalau nggak selesai pejabatnya ngamuk-ngamuk di polisi. Giliran kasus yang menyeret nama pemilik modal, semua saling lempar peran, saling lempar tanggung jawab. Ingatlah, negara ini bukan hanya milik segelintir golongan, segelintir elit, segelintir kepentingan. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan negara dan harusnya di atas segalanya. Kalau sudah tidak begitu berarti konstitusi kita kalah melawan pemilik modal. Pagar laut mungkin telah tumbang, tapi pagar oligarki masih berdiri kokoh, lebih kuat dari konstitusi, lebih sakti dari hukum, lebih ditakuti daripada suara rakyat.